Assalamualaikum Sobat Football United dengan amatiran ala gue. Oke, jalan pagi-pagi kali ini. Pemandangannya cakep banget sih menurut gue. Oke, sambil jalan-jalan pagi gue ingin ngobrolin terkait dengan komposisi lini depan dari Manchester United. Ada sebuah pembahasan di sosial media di United Report yang memberikan situasi lini depan Manchester United saat ini, di mana ada Matheus Cunha, Amad Seleksi, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, dan Joshua Zirkzee. Pertanyaannya adalah apakah Manchester United membutuhkan pemain depan baru dengan komposisi seperti itu? Karena sampai dengan sejauh ini situasi di Manchester United ya lebih atau masih kabarnya memprioritaskan posisi lini tengah, pemain ketiga, lalu juga bek kiri, ataupun juga penyerang sayap kiri. Dan ada juga beberapa informasi yang menyebutkan bahwa keadaan center back dari Manchester United ini juga menjadi sebuah tanda tanya dengan keadaan dari Lisandro Martinez ya. Nah, balik lagi nih untuk posisi lini depan dengan komposisi seperti tadi, dengan asumsi perkiraan bahwa Marcus Rashford akan kembali ke Old Trafford, kembali ke Manchester United musim ini. Apakah Manchester United butuh striker lagi? Well, kalau tadi dari komposisi ataupun pemain-pemain yang disebutkan, Cunha, Rashford, Mbeumo, Seleksi, menurut gue tipikalnya lebih ke penyerang sayap ya. Menurut gue secara ringan amatiran, walaupun Mbeumo sempat beberapa kali juga dipasangkan di depan sebagai ujung tombak, tapi gue pikir Sesko yang nampak meyakinkan, sementara Joshua Zirkzee walaupun di pertandingan preseason kedua mencetak gol yang fantastis menurut gue, tapi tetap juga kalau melihat dari apa yang Joshua Zirkzee tampilkan musim lalu, membuat keraguan. Dari situ gue berpikir bahwa kalau kita berbicara terkait dengan posisi lini tengah, maka untuk penyerang sayap ya, kalau dilihat dari sisi kuantitas, nampaknya oke. Oh ya, satu lagi ada pemain yang tadi lupa gue sebutkan, yaitu juga Amad Diallo, penyerang sayap kanan. Ya, menurut gue Manchester United punya banyak pilihan di penyerang sayap kanan maupun juga di penyerang sebelah kiri. Ada ya, di kanan ada Amad, ada Mbeumo. Tadi Seleksi juga menurut gue bisa dipasangkan ataupun dimainkan di sana di sayap serang sebelah kanan. Di kiri ada Cunha, ada Rashford ya. Bahkan mungkin Dorgu juga tetap bisa menjadi salah satu opsi di posisi sayap serang sebelah kiri. Tapi untuk posisi striker depan ya hanya ada Sesko dan Zirkzee. Dan apakah itu cukup secara spesifik kalau membahas striker ataupun penyerang tengah? Gua seperti yang pernah gue sebutkan sebelumnya, gue tetap berpikiran tidak. Gue tetap berpikir bahwa kalau Manchester United ingin meningkatkan kualitas penyerang tengahnya ataupun strikernya, maka Manchester United harus mendatangkan pemain baru dan bahkan melepas pemain yang saat ini ada. Gue pikir Joshua Zirkzee, ya dengan segala situasi yang terjadi, Joshua Zirkzee, gue pikir mungkin waktunya sudah selesai di Manchester United. Dia ingin memperkuat Manchester United. Dia sangat menikmati bermain di Old Trafford. Secara secara karakter sebenarnya dia dapat ya, dengan berbagai situasi yang ada terjadi di Manchester United. Dia tetap menunjukkan bahwa dia pemain yang profesional. Dia tidak mendapatkan tempat utama. Dia tetap bersikap positif. Dia akhirnya bahkan tidak mendapatkan kesempatan ya karena tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Artinya akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia yang merupakan impian dari banyak pemain sepak bola.
Tapi dia tetap positif sekali lagi. Jadi secara karakter menurut gue dia oke. Tapi secara kemampuan menurut gue Manchester United butuh opsi lain, butuh pilihan lain. Dan menurut gue ya Manchester United butuh karakter yang berbeda dengan Šeško ataupun juga dengan Zirkzee tentu saja. Pemain yang mungkin lebih senior, pemain yang punya pengalaman di Premier League, terbukti pengalamannya di Premier League. Hal-hal seperti itu, bahkan mungkin punya pengalaman di Eropa juga ya. Gue pikir lebih ke sana. Namun situasinya sampai dengan saat ini, ketika gue bikin video ini, belum ada kejelasan apakah Manchester United bisa mendatangkan striker baru. Karena ini akan sangat bergantung dengan status dari Joshua Zirkzee. Artinya, kalau Joshua Zirkzee tetap berada di Old Trafford, ya Manchester United menurut gue hampir sulit untuk bisa mendatangkan pemain baru untuk posisi lini depan. Jadi kalau memang ada pemain yang keluar, baru ada pemain yang masuk untuk satu posisi yang sama. Gue pikir situasinya saat ini seperti itu. Nah, tadi gue sebutkan bahwa idealnya Manchester United memiliki pemain baru dengan kualitas yang lebih bagus, karakter yang berbeda, profil juga berbeda. Tapi bagaimana keadaan kalau seandainya komposisinya seperti yang tadi disebutkan di awal ya, artinya Cunha, Rashford, Ahmad, Šeško, Joshua Zirkzee, Alesi, Mbeumo, ini bagaimana? Well, ya ini bukan komposisi yang jelek sih menurut gue. Ini bukan komposisi yang membuat Manchester United ini ya akan kesulitan atau seperti apa, karena gue tetap melihat ada banyak nama kualitas di sana ya. Tapi ekspektasi yang harus lebih diatur menurut gue. Dengan komposisi seperti itu, menurut gue secara ringan amatiran, ya kalau kita berbicara terkait dengan Manchester United trofi ataupun juga bersaing untuk mendapatkan title juara Premier League atau bahkan Champions League, menurut gue masih agak sedikit jauh gitu ya. Karena dari sisi kedalaman terutama striker, menurut gue secara ringan amatiran mungkin agak meragukan. Walaupun ada beberapa pemain yang bisa dimainkan di posisi striker, bisa dimainkan bukan berarti juga akan memiliki kualitas yang ketika dimainkan yang luar biasa begitu ya. Karena memang gue mikir seperti kayak Mbeumo, Rashford ketika ditampilkan sebagai striker, mereka bisa bermain gitu, mereka bisa ditempatkan di situ. Tapi apakah itu merupakan posisi terbaik dari Rashford ataupun Mbeumo dipasang sebagai ujung tombak striker di depan? Di situ pertanyaannya, dan menurut gue enggak. Menurut gue itu bukan posisi terbaik dari Rashford ataupun juga Mbeumo. Menurut gue secara ringan amatiran. Untuk Šeško ya, untuk Zirkzee tadi sudah gue bahas. Jadi balik lagi, kalau seandainya komposisinya seperti itu, ya Manchester United harus menyesuaikan target dan juga ekspektasi untuk musim depan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah sepakat dengan apa yang gue katakan? Apakah idealnya Manchester United mendatangkan pemain baru? Tapi untuk mendatangkan pemain baru tentu saja harus ada pemain yang dilepas ya. Atau Sobat Football United sudah happy dengan keadaan saat ini? Artinya ya Manchester United tidak harus mendatangkan pemain baru untuk posisi striker. Mungkin alokasinya ataupun juga dananya lebih baik untuk memperkuat posisi lain, posisi bek kiri misalnya, atau posisi lain. Gua nggak tahu, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Pagi yang cerah sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan Sobat Football nanti juga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah semuanya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.